pagi anak-anakku kelas 3 SMP Panggung Santo Albertus. Salam sejahtera, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Pada kesempatan pagi ini kita masih bisa bertemu melalui pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa pesan Bapak, jaga kesehatan, selalu cuci tangan, selalu pakai masker dan banyak istirahat. Pada kesempatan pagi ini, kita akan kembali untuk melanjutkan materi pada minggu yang lalu, yaitu berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah mempelajari tentang tabung. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan, yaitu bangun ruang sisi lengkung kerucut. Dan untuk itu kami mohon pada anak-anak kelas 3 yang kami cintai dan kami sayangi, silakan untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan ini. Hari ini kita akan mempelajari bangun ruang sisi lengkung kerucut. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, kalian diharapkan bisa menghitung luas dan volume kerucut. Untuk itu mari kita simak bersama-sama, kita perhatikan untuk penjelasannya. Perhatikan gambar. Nah, ini adalah gambar kerucut dengan jari-jari R dan tinggi T, sedangkan ini merupakan garis pelukisnya, yaitu S. Kerucut merupakan bangun ruang limas yang alasnya berupa lingkaran. Nah, kita sendiri kemarin di kelas 8 sudah mempelajari tentang limas. Nah, ternyata limas itu sangat erat hubungannya dengan kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang alasnya berupa lingkaran dengan jari-jari R dan selimut kerucut berupa juling. Jarak antara puncak kerucut dan pusat alas disebut tinggi kerucut. Nah, untuk keterangannya, R itu merupakan jari-jari, T merupakan tinggi, dan S merupakan garis pelukis. Luas kerucut. Perhatikan pada gambar berikut. Ini adalah sebuah kerucut. Pada kerucut itu mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama berupa selimut kerucut dan sisi yang kedua berupa alas atau lingkaran. Nah, ini merupakan selimut kerucutnya dan ini merupakan alasnya berupa lingkaran. Pada lingkaran, kita sudah mempelajari di kelas 8 bahwa luas lingkaran itu adalah dirumuskan pi R kuadrat. Dan selanjutnya selimut kerucut itu nanti akan kita bahas bagaimana cara menemukan luas selimut kerucutnya. Luas kerucut itu merupakan luas selimut ditambah luas alas yang berupa lingkaran. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara memperoleh atau cara menemukan luas selimut kerucut. Pada gambar ini ditemukan suatu persamaan bahwa luas TB1 jika dibanding dengan luas lingkaran, maka akan sama dengan panjang busur BCB1
dibanding keliling lingkaran. Luas TB1 itu sama dengan 2 PR. Sedangkan luas lingkaran adalah PS pangkat 2 sama dengan 2 PR dibanding 2 PS. 2 PR juga merupakan panjang busur BJB1, sedangkan lingkarannya adalah 2 PS. Sehingga didapatkan suatu bentuk luas TBB1 sama dengan 2 PR kali PS pangkat 2 dibagi 2 PS, atau dengan perkalian silang PS pangkat 2 kalikan 2 PR dibagi 2 PS. Luas TBB1 ditemukan yaitu PRS. Nah, caranya bisa disederhanakan 2 dengan 2, P dengan P, S pangkat 2 dengan S, maka akan ditemukan untuk selanjutnya luas TBB1 sama dengan PRS. Nah, selanjutnya PRS disebut sebagai luas selimut kerucut. Seperti di awal tadi sudah saya katakan bahwa luas kerucut itu merupakan jumlah daripada luas sisi-sisinya, yaitu merupakan luas selimut dan luas alasnya. Jadi luas kerucut yaitu PRS ditambah PR kuadrat, maka bentuk seperti ini bisa disederhanakan menjadi PR dalam kurung S tambah R. Maka dengan demikian kita temukan luas kerucut sebagai berikut, yaitu PR dalam kurung S tambah R. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari volume kerucut. Nah, untuk mempelajari volume kerucut, mari kita amati, kita simak gambar berikut. Nah, ini ada gambar kerucut, kemudian ini ada gambar tabung dan kerucut. Nah, pada kedua gambar tersebut, bahwa kerucut ini dan tabung ini masing-masing mempunyai jari-jari alas dan tinggi yang sama. Nah, sebagai bukti, kalau kerucut ini kita masukkan ke dalam tabung, yang terjadi gambarnya seperti ini. Nah, ini jari-jari kerucut juga merupakan jari-jari tabung. Kemudian ini tinggi tabung juga merupakan tinggi kerucut. Nah, sekarang kita lihat pada gambar berikutnya. Ini gambar membuktikan bahwa tabung yang tadi memiliki jari-jari dan tinggi yang sama dengan kerucut, itu kalau kita isi, kalau kita beri atau kita masukkan air atau minyak menggunakan kerucut yang ada pada sisi ini pertama-tama kerucutnya diisi penuh, lalu kita tuangkan ke dalam tabung, maka yang terjadi seperti ini. Ternyata setelah kita amati benar-benar bahwa air atau minyak yang ada pada tabung ini hanya merupakan sepertiganya dari volume tabung penuh. Nah, kalau begitu kita bisa mengatakan bahwa volume kerucut itu merupakan sepertiga dari volume tabung, tetapi punya catatan, yaitu jari-jari kerucut sama dengan jari-jari tabung, tinggi kerucut juga sama dengan tinggi tabung. Jadi volume kerucut kita temukan sepertiga kali volume tabung atau sepertiga kali PR kuadrat T. Nah, ini untuk volume kerucutnya. Nah, luas sudah, volume sudah. Sekarang kita masuk pada latihannya atau contoh soal dulu. Nah,
Contoh soal yang pertama, hitunglah luas dan volume kerucut jika diketahui diameter alas 14 cm dan tinggi kerucut 24 cm. Nah, penyelesaiannya mari kita simak bersama-sama. Nah, diketahui D itu diameter sama dengan 14 cm. Karena diameternya 14 cm sehingga jari-jarinya 7 cm merupakan setengah dari diameter dan tingginya T yaitu 24 cm. Ditanya luas dan volume kerucut. Nah, kita lihat pada data yang ada, ternyata masih ada data yang belum disediakan, yaitu S atau garis pelukisnya. Nah, maka ke tahap pertama kita harus mencari garis pelukisnya atau S. S dirumuskan yaitu akar dari R pangkat 2 ditambah T pangkat 2 sama dengan akar dari 7 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2 sama dengan akar dari 49 ditambah 576 sama dengan akar 625. Akar 625 adalah 25. Maka dengan demikian kita sudah menemukan satu hal lagi, yaitu tentang S atau garis pelukis. Nah, di sini sudah ada jari-jari tinggi, kemudian garis pelukisnya. Sekarang kita masuk, tinggal menggunakan rumus luas kerucut. Nah, rumus luas kerucut adalah PR dalam kurung S tambah R sama dengan Pi kali 7 kali dalam kurung S-nya 25 ditambah R-nya 7. Maka Pi-nya kita gunakan 22/7. Mengapa kita gunakan 22/7? Karena R-nya 7 atau diameternya 14. Maka kita gunakan Pi 22/7. 22/7 kali 7 kali 32 hasilnya sama dengan 704 cm persegi. Jadi luas kerucut yang memiliki diameter 14, jari-jari 7 dan tinggi 24 cm adalah 704 cm persegi. Nah, selanjutnya untuk menemukan atau menghitung volume kerucut. Baru saja tadi kita pelajari sama-sama bahwa volume kerucut yaitu 1/3 kali pi R kuadrat T. Sepertiga kalikan 22/7 dikalikan 7 pangkat 2 dikalikan 24 sama dengan 22 dikalikan 7 dikalikan 8. Dari mana 8 ini diperoleh? Yaitu 24 dibagi 3. Sehingga jika dikalikan ditemukan volume kerucut sama dengan 1232 cm3. Jadi volume kerucut adalah 1232 cm3. Contoh yang kedua, hitunglah luas dan volume kerucut jika diketahui keliling alasnya 22 cm dan tinggi kerucut 12 cm. Penyelesaiannya mari kita simak sama-sama. Diketahui K itu maksudnya keliling sama dengan 22 cm dan T sama dengan 12 cm. Ditanya luas dan volume kerucut. Nah, untuk mencari penyelesaiannya maka kita lihat di sini bahwa keliling lingkaran itu sama dengan 2πr.
Keliling lingkaran sama dengan 2 PR. Kelilingnya sudah diketahui 22 sama dengan 2 PR. Maka PR sama dengan 11, yaitu 22 dibagi 2. R sama dengan 11 dibagi Pi. Ternyata jika 11 dibagi Pi atau 11 dibagi 22/7 akan menghasilkan R sama dengan 3,5 cm. R sudah kita temukan, selanjutnya kita akan mencari S-nya. S sama dengan akar dari R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Sama dengan akar dari dalam kurung 7/2 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Sama dengan akar dari 49/4 ditambah 144. Nah, untuk mempermudah penyelesaian, maka saya menyarankan ubahlah bentuk 144 menjadi pecahan berpenyebut yaitu 4. Nah, ternyata 144 kalau dijadikan pecahan berpenyebut 4 adalah 576/4. Maka jika dijumlahkan 49/4 ditambah 576/4 sama dengan 625/4, atau akar dari 625/4 adalah 25/2 sama dengan 12,5. Garis berukir sudah kita temukan, jari-jari sudah kita temukan. Untuk selanjutnya kita tinggal mencari luas. Nah, kita diingatkan kembali luas kerucut yaitu PR dalam kurung S tambah R. P-nya biarkan dulu saja, tetapi kalikan R-nya 7/2, S-nya 25/2 ditambah R-nya 7/2 sama dengan 22/7 dikali 7/2 dikali 32/2 sama dengan 11 kali 16 menghasilkan 176 cm persegi. Nah, ini adalah luas kerucut. Nah, kemudian volumenya, volume kerucut yaitu 1/3 kali volume tabung, tetapi tadi ada alasannya jika R dan tingginya sama. Tapi kalau kita simpulkan, rumus volume kerucut menjadi 1/3 kali PR kuadrat T sama dengan 1/3 kali Pi-nya dikali 22/7 kali 49/7 kali 12. 49 diperoleh dari 7 pangkat 2, sedangkan 4 diperoleh dari 2 pangkat 2. Sama dengan 1/3 kali 22 kali 7 kali 3 sama dengan 154 cm kubik. Ini adalah volume kerucut. Jadi volume kerucut yang sudah kita temukan adalah 154 cm kubik. Nah, untuk memperdalam materi yang baru saja kita pelajari bersama-sama, maka saya berikan beberapa soal untuk latihan untuk mengetahui atau untuk menguji apakah materi yang sudah Bapak berikan kalian bisa menerima atau kalian bisa menyerap dengan sepenuhnya atau tidak. Soal yang pertama, luas alas sebuah kerucut 154 cm persegi. Jika tinggi kerucut 24 cm, maka luas lewat kerucut adalah titik. Nah, soal yang kedua, diberikan sebuah gambar. Ini adalah gambar selimut kerucut. Diketahui sudut pusatnya 120 derajat. Gambar di samping ini menunjukkan selembar kertas karton yang akan digunakan untuk membuat kerucut. Jika sudut MPN merupakan sudut pusat yaitu 120 derajat dan panjang PN garis pelukisnya sama dengan 21 cm, maka jari-jari alas kerucut yang dibentuk adalah titik. Dan soal yang ketiga,
Hitunglah volume kerucut jika diketahui diameter alas 14 cm dan tinggi kerucut 15 cm. Soal kelima, hitunglah volume kerucut jika diketahui luas selimut 550 cm persegi dan garis pelukis 25 cm. Sedangkan untuk soal nomor 5, volume sebuah kerucut 471 cm kubik jika tinggi kerucut 18 cm dan nilai pi kita ambil 3,14 bukan 22/7, maka tentukan jari-jari kerucut. Soal nomor 6, luas sebuah kerucut 2826 cm persegi jika jari-jari alasnya 20 cm dan nilai pi 3,14, hitunglah volume kerucut. Dan untuk soal yang terakhir, soal nomor 7, pemberian suatu pancing. Kita biasa ya, mencari ikan menggunakan pancing. Pemberian suatu pancing terbuat dari timah yang berbentuk kerucut dengan diameter alas 0,4 cm dan tinggi 0,5 cm. Bila berat 1 desimeter kubik timah adalah 7,8 gram, maka berat dari pemberat pancing itu adalah titik-titik. Nah, ketentuannya gunakan pi sama dengan 3,14. Kemudian anak-anakku yang terkasih, khususnya untuk kelas 3, baik kelas 3A, B, C, dan D, materi yang Bapak berikan pada kesempatan ini yaitu tentang luas dan volume kerucut. Nah, di situ sudah saya berikan beberapa soal untuk pendalaman materi. Silahkan soal-soal nanti dikerjakan. Boleh bekerja sama dengan teman, boleh juga minta bantuan sama kakak kelas, misalnya SMA, kelas 1, kelas 2, tidak masalah. Yang penting kalian tidak mengalami kesulitan. Tetapi apabila kalian mengalami kesulitan, Pak Guru sangat terbuka. Silahkan hubungi Pak Guru melalui WA hal-hal apa yang perlu ditanyakan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.